Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah urang pancatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wireh dina dengat ieuna urang masih tiasa dipapariran ku Allah Subhanahu wa taala mang pirang-pirang nikmat. Oh, nikmat iman Islam. Oge nikmat urang tiasa nyuprih ngeureuyeuh dina raraga urang thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat urang kasayan urang ieu jantenkeun amal ibadah nu tampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para wargi ikhwatu iman, insyaallah dina kesempatan ieu sim kuring bade ngabahas ngeunaan salat dalam perspektif atanapi kacamata atanapi dalam pandangan Al-Qur'an. Kata salat sering diucapkan atau diungkap dalam Al-Qur'an dalam beberapa surat maupun dalam beberapa tempat dan dalam beberapa ayat. Kalau wargi ikhwatu iman, saksanaos ieu kalimat salat atanapi bahasan salat teh mangrupikeun hiji bahasan nu tos sering ku para kiai, para ustad, para asatid dibahas namun teu lepat sim kuring bari ngungkap di masalah salat ieu mung dalam perspektif dalam pandangan menurut Al-Qur'an. Kalau wargi ikhwatu iman, lamun urang ninggal tina kata as-salat dalam bahasa Arab, bahwa kata salat itu sebenarnya kata serapan yang diambil dari bahasa Ibrani. Imam Abu Bakar Ar-Razi menyatakan bahwa salat itu adalah isim masdar atau isim yang ditempatkan sebagai isim masdar. Yudau maudhi'a isman masdar, menempati posisi isim masdar. Mufradnya salatun dan jamaknya salawat atau as-salawatu. Nah, di sini bahwa kata salat itu sebenarnya bukan dari bahasa Arab. Salat ini adalah berasal dari kata bahasa Ibrani yang masih dipertahankan susunan katanya di dalam Al-Qur'an. Kata aslinya itu dari kata sod, lam, waw, ta. Dan ini kalimat itu dipertahankan keasliannya di dalam Al-Qur'an. Maka kita bisa melihat kata-kata as-sholatu ada waw di sana. Itu menunjukkan bahwa itu adalah asli bahasa serapan yang dalam bahasa istilah kaidahnya mu'arrab. Bahasa serapan, bahasa yang diambil dari bahasa asing kemudian diarabkan menjadi bahasa baku, bahasa Arab. Solut itu dari bahasa Ibrani artinya doa. Kata ini kalau ditasrifkan sholla yusolli sholatan, sholla fil madi yusolli fil mudhari sholatan. Kalau kita melirik kepada kaidah atau merujuk pada kaidah bahasa Arab, terutama kaidah shorob, bahwa sholat itu sebenarnya sholatan itu bukan isim masdar. Sebab kalau merujuk pada kaidahnya, isim masdarnya itu adalah tasliyah. Sholla yusolli tasliyatan. Wazannya wazan sulasi mazid. Bab pertama fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Harusnya sholla yusolli tasliyatan. Tapi menurut Abu Bakar Ar-Razi itu tidak dikatakan tasliyah, tetapi sholatan. Karena dia menempati posisi isim masdar. Dan ini
atau selalu diungkapkan di dalam Al-Quran dengan kata-kata sholat sebagai isim masdar. Jadi sholat itu adalah isim mufrad, isim masdar. Jamak daripada sholat itu adalah as-sholawat atau sholawatun. Ungkapan Al-Quran bisa dengan as-sholawat, ada yang diungkap dengan pakai alif lam. Itu berarti salat-salat yang dipardukan, dalam hal ini adalah 5 waktu. Kemudian juga diungkapkan dengan sholawatun dalam bentuk nakirah tanpa alif lam. Itu artinya doa atau rahmat dari Allah. Baik, para warga iwatu iman, kalau kita melirik secara kata sholat di dalam Al-Quran, dalam pengertian bahwa sholat itu adalah esensinya doa, maka sebenarnya sholat atau doa yang dilakukan oleh para nabi itu jauh-jauh hari sudah dilaksanakan. Salat dalam pengertian doa itu adalah apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Bahkan kalau kita merujuk pada pengertian solut atau salat itu adalah doa, maka Nabi Adam ketika beliau berbuat zalim di dalam surat Al-Baqarah ayat 37 bisa ditelusuri riwayatnya bagaimana Nabi Adam pada saat itu kedoliman mendekati asy-syajarah, pohon yang dilarang oleh Allah untuk mendekatinya. Kemudian fa'azzalahum asy-syaitan, setan kemudian menggelincirkan beliau sampai pada akhirnya beliau harus turun dari surga ke bumi. Maka fatalaqqa Adamu mir rabbih. Kemudian Adam menerima kalimatin, satu kalimat yang dalam Al-Quran disebutkan kalimat itu adalah kata-kata taubat yang diucapkan atau yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Fataba alaih, kemudian Allah memberikan taubat, innahu wat-tawwabur rahim. Nah, Adam berdoa kepada Allah. Maka sebenarnya kalau doa dalam pengertian sholat atau sholat dalam pengertian doa, sebenarnya sholat itu sudah ada sejak dulu. Bahkan merupakan syariat yang paling lama yang dilakukan, bukan saja pada saat Nabi Ibrahim, pada masa Nabi Ibrahim, tetapi juga jauh hari dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Bahkan Nabi Adam saat pertama kali turun ke bumi juga, beliau berdoa kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Itu adalah doa, karena doa itu adalah interaksi, adanya hubungannya, relasi dengan Sang Khalik. Maka ketika beliau berdoa, itu sebenarnya sudah melakukan salat. Nah, kapan salat itu disyariatkan? Kita bisa lebih jelas lagi bahwa syariat salat itu sebenarnya sudah dilakukan oleh para nabi, termasuk Nabi Adam sendiri. Kita bisa melihat dalam surat ke-19, surat Maryam, ayat ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat. Minan nabiyyin, di antara para nabi. Min dzurriyyati Adam, pertama dari dzurriyyahnya Adam. Adam termasuk anak cucunya. Wa mimman hamalna ma'anu. Dan orang yang diselamatkan oleh Allah berserta Nuh, yaitu orang-orang yang selamat masuk ke kapal atau ke perahu buatan Nabi Nuh pada saat itu. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, juga disyariatkan orang-orang atau Ibrahim dan Bani Israel. Dzurriyyahna Ibrahim juga anak cucu Ibrahim, wa Israil, dan Bani Israel. Dalam hal ini adalah keturunan Nabi Yakub. Wa mimman hadainahu wa mimman hadaina wajtabaina. Dan orang-orang yang Allah pilih dan orang-orang yang Allah berikan hidayah.
idza tutla alaihi ayatul rahman, jika disebutkan atau dibacakan ayatul rahman, ayat-ayat Allah, kharru, nah ini kalimat intinya, kharru sujada wa bukiya. Maka di sini ini adalah bentuk ibadah yang dilakukan oleh para nabi. Kharru, mereka tunduk, sujadan sujud, wa bukiya, dan nangis. Oleh siapa? Oleh dzurriyyahnya Adam, oleh orang-orang yang diselamatkan dari kaum Nuh, oleh dzurriyyahna Ibrahim, oleh dzurriyyahna Nabi Yakub beserta Bani Israilnya. Nah, jadi sholat itu sebenarnya syariat yang sudah lama sekali, sudah lama dilakukan. Bentuk dan kaifiyahnya tentunya berbeda dengan apa yang sekarang atau oleh umat Nabi Muhammad dilakukan. Bentuknya kharru sujada wa bukiya. Kharru tunduk, sujadan sujud, ada sujudnya, wa bukiya, dan maka di sini jelas bahwa Al-Quran menyebutkan bahwa syariat salat itu adalah sudah ada. Karena salat atau salut itu adalah syariat yang paling lama, yang paling dilakukan bila artinya itu adalah doa. Ketika melakukan doa berarti dia sudah melakukan salat atau melakukan hubungan dengan Khaliknya. Nah, saya di sini tidak membahas tentang salat dalam hadis gitu ya, tapi kita mencoba menggali salat dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana Al-Quran membicarakan tentang salat ini? Dan di sini bahwa Al-Quran lebih bersifat umum, mengatakan atau membahas menggali mengenai salat ini bersifat maknawi, tidak secara konkret gitunya prak-prakan salat itu. Tapi Al-Quran mengkaji atau membuka kalimat-kalimat as-salat itu dalam pengertian yang umum juga bersifatnya abstrak. Artinya prinsip-prinsip salat itu adalah doa, katanya ikhlas, kemudian juga dari tujuan-tujuan salatnya juga itu diungkap semuanya dalam Al-Quran. Tetapi tidak secara rinci bagaimana prak-prakannya, ada ruku, ada sujud. Tidak. Nah, kalau dalam hadis itu sering banyak kita menemukan hadis-hadis tentang sholat itu mengenai semuanya mengenai prak-prakan anak sholat. Bagaimana Rasulullah mencontohkan sholat yang disyariatkan. Jadi, kalau kita melihat atau merujuk pada pengertian sholat, esensi yang paling penting daripada sholat itu adalah doa. Ya. Esensi yang paling penting itu adalah doa. Setiap kita melakukan doa berarti kita melakukan sebuah hubungan, interaksi. Maka ketika kita sholat artinya kita melakukan hubungan, interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Khaliknya. Maka di sini bahwa sholat itu tidak hanya sekedar kewajiban bagi kita, tetapi sholat itu adalah sebagai sebuah kebutuhan karena di dalamnya ada doa. Ketika itu ada doa, berarti kita sebenarnya harus menyadari bahwa kita banyak kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga kita membutuhkan hal-hal yang bisa mengatasi kekurangan-kekurangan tadi dengan apa? Dengan sholat. Maka kita sebenarnya di dalam hal sholat ini, kalau kita mengacu pada pengertian bahwa sholat itu adalah doa dan doa itu adalah permohonan, maka sebenarnya sholat itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Makanya jelas kalau sholat dipragmatiskan atau dianggap sebagai sebuah kewajiban, rasanya agak berat gitu. Tetapi kalau kewajiban itu dijadikan sebagai kebutuhan karena ada doa di dalamnya, maka sebenarnya akan terasa ringan. Segala sesuatu ibadah kalau didasari kepada kewajiban, rasanya rada berat ibunya. Tapi kalau didasari dengan kebutuhan, berapapun beratnya itu ibadah, itu akan terasa ringan. Contoh wae misalkan si kamari Ustaz Asep nyebatkeun hari ruku kiat itu sampai di jam genep sampai jam 12. Kemudian sholat mah hese kan wah moal kuat. Tapi sebenarnya mah
lamun butuh ruku ti jam genep sampai jam 12 pasti dilakukan. Eta geuning anu ngarametnya tungkul gitu nya. Ruku ti jam genep sampai kan jam 12 kuat gitu ruku teh. Sebab naon? Karena butuh gitu. Makanya sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi kita butuh karena sholat itu adalah doa. Karena sholat itu adalah permohonan kita, permohonan keinginan kita. Sampaikan semua permasalahan kepada Allah. Kalau tidak sholat berarti kita tidak butuh. Nah itulah esensi sholat. Nah ada juga yang menyatakan atau yang memberikan pengertian bahwa sholat itu adalah semua yang dilakukan, a'malun wa aqwalun, perbuatan maupun perkataan. Muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam gitu ya. Itu pengertian secara istilah. Dan ini adalah para fuqaha yang melihat bahwa salat yang dilakukan oleh Nabi seperti itu. Adalah perkataan, perbuatan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sok sanaos, tidak semua yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam itu adalah salat kan gitu. Sekali deh Ibu. Para ulama fuqaha menyebutkan definisi salat secara istilah itu adalah aqwalun wa af'alun. Perkataan dan perbuatan. Muftatahatun dibuka bitakbir dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim dan diakhiri dengan salam. Perbuatan, perkataan atau bacaan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu salat. Tapi tidak semua yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam itu salat. Contohnya kieu lamun urang sok ceramah sok aya geuninnya kiai habaib gitu nya. Begitu naik panggung dengan Allahu Akbar. Rengse we ceramahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta disebut salat teu, Bu? Entah kan? Jadi tidak selamanya yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam itu salat. Tapi yang paling esensi bahwa salat itu adalah ad-doa. Di dalam Al-Quran, sebagaimana yang tadi diungkap dalam pembukaan, yang saya sebutkan surat Al-Ahzab ayat 33, 33 ayat 56. Di sini ada beberapa pengertian mengenai salat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Mereka bersolawat, mereka salat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei jalma-jalma iman, shollu, salatlah alaihi kepada beliau, wasallimu taslima, dan berucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Ini adalah salah satu pengertian ketika salat itu berasal atau datangnya dari Allah. Maka kalau salat itu datangnya dari Allah, yang melakukannya itu adalah Allah, maka pengertian salat itu bukan salat siga ayeuna, siga aya ruku sujud atau diawali dengan takbir dan akhiri dengan salam, bukan. Salatnya Allah itu adalah Allah memberikan rahmat. Jadi yang ini pengertian salat dalam Al-Qur'an itu yang pertama adalah ar-rahmah gitu. Kasih sayang dan keselamatan. Rahmat. Jadi kalau Allah memberikan salawat kepada Nabi, artinya Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada beliau. Pernah pada suatu ketika di rumahnya Sa'ad bin Ubadah gitu ya, ada pengajian seperti biasa. Kemudian ada anaknya yang namanya Bishr bin Sa'ad, anaknya Sa'ad namanya Bishr, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kumaha sholawat ke anjeun?" Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya shollu alaihi wasallimu taslima. Dengan kalimat ianya Allah memerintahkan kepada kita, kata Bishr, untuk sholawat kepada beliau. Ya Rasul, bagaimana sholawat kepada beliau? Kemudian Rasul menjawab, faqala
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu adalah salah satu contoh salawat yang disyariatkan oleh Rasulullah. Jadi salawat teh lain siga salawatan gitunya. Karena nama sepertina salawatnya seperti menyanyi, bukan. Dak ngahaluang teh jadi dianggap nanti cek non muslim kan anggap nanti wah nyanyi wae. Padahal yang namanya salawat sesuai dengan surat ini, surat Al-Ahzab ayat 56. Salawat itu adalah rahmat, rasa kasih sayang Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan malaikatnya juga bersalawat, artinya mendoakan bahwa malaikat kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberikan keselamatan, keberkahan. Maka di sini diperintahkan orang-orang yang beriman untuk bersalawat. Seperti apa salawatnya? Seperti tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum. Itu adalah hal yang dicontohkan yang sesuai dengan syariat. Itu yang dimaksud dengan salawat. Nah, kemudian pengertian salat di dalam Al-Qur'an juga bisa kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 103. Di dalam surat At-Taubah ini disebutkan bahwa salat itu adalah doa. Doa gitu ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, dan berdoalah washolli alaihim, dan doakanlah mereka. Jadi lamun orang narima zakat katanya dititipan zakat, maka doakanlah oleh kita ya, kepada orang yang menitipkan zakat itu. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaika, Allahumma sholli alaihim. Selawat ya. Artinya bahwa kita mendoakan seperti Allah memberikan rahmat, semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayang. Itu artinya Allahumma sholli ala Muhammad, artinya semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Nah, kemudian inna salataka, sesungguhnya salatmu itu, artinya sesungguhnya doamu itu sakanun, adalah membuat ketentraman lahum, kepada mereka. Dengan doa yang kita berikan kepada orang yang memberikan zakat tadi, maka hal itu bisa memberikan sakan, ketentraman hati gitu ya. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar. Hal ini juga bisa dilihat di surat An-Nur ya, ayat 40 hiji. Orang cobi dibuka heulanya surat An-Nur ayat 40 hiji. Dalam pengertian bahwa salat itu adalah doa. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safatin kullun qad alima salatahu wat tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Alam taro, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih. Yusabbihu lahu man fis samawati, kepada Allah lah bertasbih, man fis samawati wal ard, semua yang ada di langit dan di bumi. Wat tayru safatin, sekalipun burung-burung juga mengebaskan jangjangnya, mengembangkan jangjangnya. Kullun, semua makhluk Allah itu qad alima salatahu, sudah mengetahui cara salatnya. Jadi man fis samawati wal ard termasuk tairun juga salat ya. Salatnya gimana? Maksudnya mereka juga berdoa gitu. Kullun qad alima salatahu, semuanya itu tahu, mengetahui doanya, cara berdoa gitu ya. Wa tasbihu, dan cara tasbih kumaha.
Karena dalam Al-Quran sabaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Termasuk dalam surat ini orang man fil ardi man fil mis samawati wal ardh, orang yang ada di langit dan ada di bumi semuanya. Wat tairu, juga burung-burung yang mengembangkan sayapnya mengetahui cara berdoanya. Nah, ini pengertian salat dikatakan disebut sebagai doa. Jadi dengan makhluk Allah yang lain juga salat dalam pengertian berdoa, ya, berhubungan, berinteraksi dengan Allah. Ayo orang apa doa? Karena gitu, unggulnya. Padahal semua makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan di langit itu adalah salat semua. Bertasbih dan berdoa. Nah, itu dua pengertian. Pertama doa, dan yang kedua adalah ar-rahmah di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, pengertian salat di dalam Al-Quran adalah al-maghfirah, ampunan. Ampunan dan keberkahan. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmah, dan memperoleh rahmat. Sholawatun di sini diartikan sebagai ampunan. Ini mengisahkan tentang orang-orang yang bersabar. Ayat yang sebelumnya surat Al-Baqarah ini menyatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami akan menguji kalian dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kemiskinan, gitu, diuji dengan jiwa yang gelisah, gitunya, wal anfusi, dengan buah-buahan makanan, gitunya, diuji makan, kesakitan, diuji. Wa basyiris sabirin, dan bersabar.